Bukan fakta, ini saya ngomong bicara fakta, karena itu udah salah. Perencanaan kejahatan dan juga membuat suatu skenario agar kecelakaan. Ini benar-benar luar biasa, kejamnya jahat. Kalau kalian melihat bagaimana hancurnya pihak korban, luar biasa pemerkosaannya, dan memang ya bagaimana saat ini adanya upaya-upaya menggunakan bas, menggunakan pistol terus berkelana menjadi detektif dadakan. Itu benar-benar jadinya memberikan suatu image, framing yang membentuk suatu ujaran kebencian kepada korban. Ini korban loh, anak kesayangan gimana? Terus kalian percaya? Luar biasa kejahatannya ini. Sudah berbuat, bukan minta ampun kepada Allah, tapi malah membuat satu framing yang memutarbalikkan fakta. Ini yang nggak benar. Kita biasa ada pembunuhan apa segala macam, tapi kan demikian mereka sapi dan tidak mempersulit ini. Kan ini ada mempersulit penyidikan, ya kan ada yang hal-hal yang tidak diunggah, malah sekarang malah tadinya bilang cari itu DPO 3. Setelah polisi bekerja, ternyata polisi pun diserang. Terus hasil ceritanya pun berkembang. Eki bukan anak kandungnya Bapak Rudiana. Itu juga apa-apaan. Eki masih hidup. Yang meninggal itu Panji. Sehingga sekarang Bapak Rudiana senang main badminton. Cerita-cerita begitu kan menimbulkan pihak-pihak yang tidak mengetahui kasus ini. Seolah Rudiana maksudnya apa? Ada lagi, karena maksudnya narkoba, bandar narkoba, kayak begini-begini cerita-cerita yang bersimpan bisu. Memang kita harus luruskan. Kalau enggak menimbulkan ujaran kebencian. Bukan fitnah dan ini, itu kan efeknya ya, tapi ujaran kebencian. Masa seorang korban yang kehilangan, ya direkayasa jenazahnya seolah kecelakaan, tiba-tiba sekarang diputar balikkan pakai bahasa, kami tahu lah semuanya itu nggak mungkin beritanya begitu provokasi yang akhirnya orang yang sudah kesedihan kehilangan anaknya dan dengan cara yang tidak baik. Itu sedih ya lihat ibu anaknya. Pokoknya ditambah lagi berita-berita ini kan selalu mengingatkan klien kami terhadap anaknya, dan itu menimbulkan kesedihan. Apalagi sekarang dituduh bahwa pembunuhnya AM. Terus ada lagi yang bahwa sebetulnya yang pembunuhnya Rudiana ada hubungan dengan almarhum Vina. Ya itu lucu, Vina masih kecil 16 tahun sama-sama sama anaknya. Hal-hal gitu sangat keji. Saya nggak bilang kejam lagi, keji. Dan itu harus sama menyentuh hati publik. Tolong bukalah hati dan pikiran supaya normal ya, bahwa namanya framing ini sangat keji, apalagi hoax ini ya, sehingga ingin kita luruskan. Rudiana dan keluarganya patut mendapatkan keadilan dan kebenaran. Itulah kami berjuang sampai kapanpun. Dan saya sudah membuat flowchart apa yang sebenarnya terjadi. Dan kami tidak percaya karena kita tadinya kan mencari fakta. Kita lihat, yang mana yang benar itu kita tahu sekarang. Jadi kita tidak akan tergoyahkan, berhati tidak akan tergoyahkan. Kita di pihak korban dan kita mohon didukung dengan doanya saja untuk merubah
baru berpikir publik bahwa ini korban, jangan jadi dikorbankan lagi. Ya, untuk teman-teman mungkin ya. Saya aktif dari Tempo menanyakan akan kalau berdasarkan kita tanggal 21 Pak Rudiana memang sempat ditanyakan. Nah cuman kalau berdasarkan BAP itu beliau tuh menjabarkan 11 nama pelaku beserta peradilan yang selalu. Nah kan kalau misalkan dari fakta seperti itu dari BAP ya. Dan terus juga kan Pak ini kan juga bilang kalau Tina ini diperkosa dan segala macam. Cuma kan dan FT juga posisinya katanya kayak ada tusukan di segala macam. Cuma kan kalau kita lihat dari hasil visum luar dan visum ekshumasi kan di dalam tubuh FT sendiri kan benar-benar bersih sama sekali gitu, dan memang dari dokter juga bilang kalau ini akibat gitu ya. Mengapa Pak Rudiana ini langsung bisa menyimpulkan kalau anaknya ini ternyata berbasis dan segala macam, dan film itu diperkosa, padahal hasil sperma itu muncul setelah visum ekshumasi, dan itu juga 11 hari setelah dibongkar pemakaman orangnya, dan sperma juga kan bertahannya itu hanya 3 hari. Dan mengapa Pak Rudiana itu yakin film ini Saya sebelum nanti menjadi bisa jawab ya, itu hal-hal yang selalu dibicarakan di hidupnya. Saya bilang kalau mau tahu soal BAP ya, kita pelapor, kita kan diperiksa waktu diberikan, kan dibilang 1 jam kok bisa tahu si A perannya ini si B, nah itu udah tahu lawyer-lawyernya bicara begitu, dan saya selalu menjelaskan begini ya, kan waktu diserahkan di Polres Cirebon oleh Pak Rudiana timnya kepada Sase, itu kan langsung mengaku, kan ada dibikin itunya noternya sebelum di BAP, begitu yakin, dan yang ngomong kan mereka yang bisa menjadi Anda jangan deh Rudiana seolah-olah membuat satu rekayasa 11 orang begini, nggak mungkin, itu cerita dari pihak itulah yang saya bilang jadinya kalian mendapatkan suatu hoax yang akhirnya soal menuduh. Nah waktu polisi penyidik begitu dia tahu, begitu dia bilang ya oke, ini memang dia sudah mengaku semuanya, karena waktu itu kan mereka juga masih anak-anak dari 15 sampai 21 atau 22 ya pada saat itu. Jadi begitu ditangkap langsung ngaku. Jadi itu kan secara umum, jangan bilang Rudiana. Waktu sudah fix ya, kan itu ada jeda waktu 1 jam lebih. Nah baru di BAP. Nah waktu di BAP kan polisi bilang, apakah Anda mengetahui hal ini? Terus gitu ya, mengetahui ini kan waktu diinterogasi oleh Reskrim kan Pak Rudiana di sini, dia tahu. Terus sudah itu biasanya polisi memberitahu si A ini, si B ini, ya tahu. Itu bukan berarti Rudiana itu membuat satu cerita si A perannya begini, si B peran itu pengakuan dari mereka. Cuman kalau menurut Bapak itu pengakuan bukan fakta, ini saya ngomong bicara fakta, karena itu udah salah. Faktanya adalah begitu. Waktu diinterogasi kita mengaku semua. Kalau jadi polisi bisa tahu, karena sehari-hari sama polisi. Kalau soal isu yang Pak Rudiana itu bilang kalau ada Pak Rudiana yang ngomong visum kan adalah dokter, jangan bilang Rudiana melulu. bukan, tapi kalau dari pihak Pak Rudiana itu dia bilang sendiri kalau ada luka itu sebelah segala macam. Sedangkan dari tunggu, itu ada pisau kan, si Vina itu kena potongan pisau. Kalau itu kan kena pukulan. Jangan ngomong Rudiana, kita bicara visum. Coba bacakan visumnya. Jangan hati-hati loh, jangan kalian menyebarkan hoax ya. Jadi mana nih? Ya, ini sebenarnya Om. Iya. Kalau rekan-rekan membaca putusan yang pada halaman 34, di situ dijelaskan terkait dengan yang 11 ini ya, saya baca itu bahwa saksi mengetahui dan 11 nama itu dari hasil interogasi saksi kepada mereka. Jadi itu dari keterangan mereka, gitu. Nah terkait dengan visum ya,
Yang Nah, jadi seperti itu ya bro ya. Detik-detik bagaimana penjelasan Ibu Elsa ya, apa dengan pernyataannya seperti itu, dan itu pertanyaan dari awal media ya, agak apa ya, membara-bara gitu ya, membara-bara. Iya, jangan dikit-dikit Rudiana, jangan dikit-dikit Rudiana begitu. Atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya dari penjelasan Bu Elsa ini? Ya tulis aja di komentar ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini ya. Keren banget ya. Jangan dikit-dikit Rudiana ya, gitu kan ya. Sekarang udah Rudiana, kemarin Rudiansa ini. Udah Rudiansa kemarin. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Berkiraan lebih seru dan juga lebih hebohnya. Salam sehat untuk kalian semuanya.